Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 16 yang berjudul efek deduktif dan laba per saham. Sebelum memasuki materi, izinkan saya dan anggota saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini, MPM 269. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM 240130100129. Baik, saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini, NPM akhir 151. Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai efek dilusi. Nah, dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi, telah dikonversi, opsi atau waran yang telah dilaksanakan, atau saham biasa yang diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Lalu kita akan memasuki mengenai utang dan ekuitas. Nah, banyak kontroversi terkait dengan akuntansi instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas konversi, saham preferen. Nah, apakah perusahaan harus memasukkan ke dalam liabilitas atau ke dalam ekuitas? Sebelum itu, opsi saham sendiri adalah bentuk kompensasi selama bertahun-tahun, yang dimana perusahaan memberikan pilihan kepada karyawan untuk membeli saham dengan harga tertentu. Namun, dengan adanya aturan akuntansi mewajibkan untuk membebankan biaya atas nilai wajar opsi saham yang telah diberikan. Lalu kembali lagi ke utang dan ekuitas. Utang sendiri adalah kewajiban yang harus dibayar, sedangkan ekuitas tergantung pada perusahaannya. Nah, opsi saham yang tidak dapat ditebus akan masuk ke dalam ekuitas. Saham preferen yang tidak dapat ditebus juga akan masuk ke dalam ekuitas. Sedangkan saham preferen yang bisa ditebus atau wajib dividen akan masuk ke dalam liabilitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang utang konversi. Nah, konversi obligasi itu dapat ditukar dengan surat berharga perusahaan lain selama periode tertentu setelah diterbitkan. Nah, terdapat dua alasan kenapa utang konversi itu bisa dilakukan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan modal tanpa melepaskan kendali kepemilikan dari yang diperlukan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan pembiayaan suku bunga yang lebih murah. Kita memasuki slide kedua yaitu utang dapat dikonversi. Nah, utang dapat dikonversi ini dapat diperlakukan sebagai instrumen campuran. Perusahaan biasanya menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran ini. Nah, rumusnya seperti yang ada pada slide. Implementasinya yaitu yang pertama menentukan total nilai wajar dari utang dapat dikonversi dengan with, komponen liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto atau net present value dengan cara mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang telah diperjanjikan dengan menggunakan suku bunga pasar. Dan yang terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung pada langkah kedua dari nilai wajar utang dapat dikonversi pada langkah pertama untuk mendapatkan nilai komponen ekuitas. Lalu pada sebelahnya yaitu terdapat contoh soal Ronjek Group. Dengan menerbitkan 2000 lembar obligasi dapat dikonversi pada awal tahun 2019. Obligasi ini memiliki jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga tercatat sebesar 6% dan diterbitkan dengan nilai yang sama dengan nominalnya atau aparnya yaitu 1000 euro per lembar. Jumlah uang yang diterima dari penerbitan obligasi ini adalah 2 juta euro. Bunga yang terutang secara tahunan di tiap tanggal 31 Desember. Nah, tiap obligasi dapat dikonversi 250 lembar saham biasa bernominal 1 euro per lembar. Suku bunga pasar atas obligasi non-konversi adalah 9%. Perhitungannya menggunakan prinsip present value pokok utang,
Kemudian present value nilai bunga yang sifatnya berkala dengan prinsipal atau anuitas. Lalu pakai metode with and without untuk menentukan equity. Ketemu jurnalnya kas sebesar 2 juta euro pada bond payable sebesar 1.805.626 dan share premium conversion equity sebesar 194.347. Selanjutnya kita akan memasuki slide ketiga. Yang pertama kita akan membahas mengenai ada beberapa kemungkinan obligasi dihentikan, yaitu pada saat yang pertama pembelian kembali pada saat jatuh tempo, yang kedua konversi pada saat jatuh tempo, yang ketiga konversi sebelum jatuh tempo, dan yang keempat pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Lalu saya akan membahas mengenai saham preferensi konversi. Nah, saham preferen dapat dikonversi merupakan sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferennya menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Terdapat dua kondisi. Yang pertama, saham preferen dapat dikonversi disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan yang kedua, pada saat saham preferen ditukar atau dibeli kembali, maka tidak ada untung atau rugi yang dapat diakui. Contohnya pada slide ini yaitu Morse AG menerbitkan 1000 lembar saham preferen dapat dikonversi yang memiliki nilai nominal 1 euro per lembar. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per lembar. Jurnalnya sebagai berikut. Kas 1000 kali 200 euro tot menjadi 200 euro pada share capital preference sebesar 1000, share premium conversion equity sebesar 199.000. Nah, yang kedua yaitu kondisi apabila setiap saham dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai par yaitu 2 euro yang punya nilai wajar sebesar 410.000 euro, maka jurnalnya yaitu share capital preference sebesar 1000 dibalik share premium conversion equity sebesar 199.000 pada share capital ordinary sebesar 50.000 itu dari 1000 lembar dikali 25 saham dikali dengan nilai par value-nya yaitu 2. Terus bawahnya share premium ordinary berada di sisi kredit sebesar 150.000. Nah, lalu ada lagi jika saham preferen dikonversi dibeli kembali pada nilai wajar, maka jurnalnya yaitu share capital preference sebesar 1000, lalu share premium conversion equity sebesar 199.000, lalu return net earnings atau laba ditahan sebesar 210.000 pada kas berada di sisi kredit sebesar 410. Kita memasuki materi tentang waran. Waran sendiri adalah suatu sertifikat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu yang telah diharapkan. Nah, transaksi ini biasanya muncul dari situasi berikut, seperti bertujuan untuk menjadikan sekuritas yang dijual menjadi lebih menarik, lalu agar para pemegang saham yang lama itu memiliki hak untuk mendahului peminat atau untuk ikut membeli saham biasa. Yang ketiga, sebagai bentuk kompensasi para eksekutif karyawan perusahaan. Di sini waran saya akan membahas mengenai dua, yaitu waran saham yang diterbitkan bersama sekuritas lain. Nah, pada dasarnya waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada suatu harga tertentu. Umumnya jangka waktunya 5-10 tahun. Perusahaan harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada. Yang kedua yaitu hak saham, yaitu suatu hak untuk memesan tambahan saham.
Hak saham di mana pemegang saham yang ada saat ini memiliki privilege untuk membeli lembar saham baru yang diterbitkan sesuai dengan porsi kepemilikan mereka. Nah, biasanya harganya lebih rendah daripada harga pasar. Dan perusahaan biasanya membuatkan catatan atas dikeluarkannya hak ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang share kompensasi plans. Jadi ada satu program yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang biasa disebut juga dengan program kompensasi saham, yaitu yang memberikan kompensasi dalam bentuk saham kepada karyawan. Nah, hal-hal yang biasanya dilakukan program ini diantaranya yaitu yang pertama terkait dengan share option atau opsi saham, yaitu memberikan suatu opsi kepada karyawan utama perusahaan untuk dapat memberi saham biasa pada harga tertentu dalam periode tertentu juga. Nah, di mana program ini bagian dari program kompensasi yang berbasis performance atau kinerja. Kemudian program ini dapat memberikan motivasi kepada pekerja atau karyawan agar berkinerja jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan strategi bagi perusahaan agar karyawan eksekutif itu tetap bertahan, tidak berpindah hati, dan juga perusahaan itu berhasil merekrut pegawai yang memang memiliki talent baru. Dan kemudian yang keempat yaitu memaksimalkan pendapatan karyawan. Tentu saja karena kita ini berbicara tentang kompensasi atau insentif, ya pasti harapannya dapat memberikan pendapatan yang lebih baik kepada karyawan, baik setelah dipotong pajak, dan juga meminimalisir biaya perusahaan. Karena perusahaan itu dapat mengurangi beban yang harusnya ditanggung oleh perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu biasanya juga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap karyawan. Kemudian ada pengukuran kompensasi saham. IASB memberikan panduan agar perusahaan itu mengakui kompensasi cost dengan menggunakan fair value method atau metode nilai wajar. Maka dengan metode nilai wajar ini perusahaan akan menggunakan model harga opsi yang dapat diterima atau acceptable option pricing model untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Kemudian ada juga recognition atau juga pengakuan share compensation. Nah, dalam hal ini ada namanya share option plans atau program opsi terkait saham. Dengan program ini ada dua isu utama kalau dikaitkan dengan akuntansinya, yaitu yang pertama how to determine compensation expense atau bagaimana menentukan beban kompensasi tersebut. Jadi ketika perusahaan itu memutuskan untuk memberikan kompensasi saham dan itu sudah disampaikan kepada para karyawan, maka tentu saja ada konsekuensinya. Salah satunya yaitu munculnya beban kompensasi. Kemudian yang kedua yaitu over what period to allocate compensation expense. Jadi berapa lama beban kompensasi itu dapat dialokasikan. Pastinya dialokasikannya itu ke dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, dari dua isu itu maka ada cara untuk menentukan beban kompensasinya. Yang pertama yaitu determining expense, yaitu perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan berbasis pada fair value option yang diharapkan itu digunakan pada saat perusahaan untuk menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan atau biasanya juga disebut dengan tanggal penyerahan atau grant date. Nah, kemudian yang kedua yaitu allocation kompensasi expense, yang biasanya alokasi beban kompensasi ini pengakuannya dilakukan pada periode di mana karyawan itu memberikan kinerjanya atau service period. Jadi berapa lama kinerja itu, maka ya pengakuan beban kompensasinya itu dilakukan di sana. Nah, contoh, kalau periodenya selama 3 atau 4 tahun, maka pengakuan bebannya juga dialokasikan selama 3 atau 4 tahun juga. Jadi disesuaikan dengan lama service periodnya. Baik, selanjutnya ada share compensation example. Jadi dalam soal tersebut atau data-data di atas itu pertanyaannya bagaimana kita mencatat program kompensasi saham. Yang pertama yang perlu kita lihat yaitu periode manfaat yang diharapkan dari saham tersebut yang dihitung dari tanggal penyerahannya. Maka perusahaan Chen ini akan mencatat transaksi tersebut dengan kontrak opsi sebagai berikut.
Nah, pengerjaannya itu kita asumsikan bahwa fair value-nya yaitu hasil 22 juta dari total beban kompensasinya. Nah, total kompensasi ini harus dialokasikan kalau di soal ini diasumsikan selama 2 tahun. Maka 22 juta ini akan dibagikan menjadi 2, yaitu dari lama asumsi tahunnya. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 di jurnal dengan kompensasi expense sebesar 11 juta dan shares premium share option 11 juta. Nah, 11 juta ini dapat diambil dari 22 juta dibagi menjadi 2. Kemudian pada tahun 2023, maka di akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember 2023 akan di jurnal sama seperti yang di atas yaitu 11 juta. Kemudian pelaksanaannya apabila pada tanggal 1 Juni 2025 yaitu 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal penyerahan eksekutif perusahaan itu menggunakan haknya sebanyak 2.000 dari 10.000 option, yaitu 20% dari jumlah opsinya. Maka kalau seperti ini berarti perusahaan itu harus mencatat sebagai jurnal dengan berikut. Nah, di debit itu dituliskan cash sebanyak 12 juta didapat dari 2.000 dikali 6.000. Nah, 6.000-nya ini dari harga yang dijual tadi yang di atas dan share premium sebesar 4.400.000 yang didapat dari 20%-nya dari 22 juta. Kemudian dikreditkan ditulis share capital ordinary sebanyak 200.000 yang didapat dari jumlah saham yang digunakan yaitu 2.000 dikalikan dengan 100 yen yang didapat dari nilai parinya dan share premium ordinary sebanyak 16.200.000. Kemudian bagaimana kalau ada opsi yang kadaluarsa atau expired karena tidak digunakan? Nah, apabila executive chain itu tidak melaksanakan sisa opsinya hingga tanggal expirednya, maka perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal kadaluarsanya yaitu berakhirnya pada tanggal 1 Januari 2032 dengan jurnal di debit bertuliskan secara premium share option sebesar 17.600.000 pada share premium expired option sebesar 17.600.000. Nah, 17.600.000 ini didapatkan dari 22 juta dikurangi 4.400.000 atau 80%-nya dari 22 juta. Kok bisa 80%? Karena yang 20% itu sudah digunakan di awal, yaitu 2.000 dari 100 share. Kemudian apabila ada adjustment atau penyesuaian setelah total beban kompensasi itu diukur pada tanggal penyerahannya atau date of grant, maka apakah jumlah ini dapat diubah di masa yang akan datang? Maka jawabannya itu bergantung pada apakah penyesuaian tersebut disebabkan oleh kondisi penawaran atau service condition ataukah kondisi pasar, market value-nya, market condition-nya. Kemudian di sini ada restricted share atau saham yang dibatasi. Nah, program pembatasan saham ini merupakan program pemberian saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham itu tidak boleh dijual, dipindah tangankan atau dianggunkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Kemudian, apa sih manfaat dari saham yang dibatasi ini? Yaitu yang pertama, saham ini itu merupakan sekuritas yang tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak berharga. Jadi, dia itu selalu memiliki nilai. Kemudian yang kedua, umumnya itu saham ini sedikit sekali mengurangi pada presentasi kepemilikan pemegang saham yang lama. Kemudian yang ketiga, saham ini memiliki kesesuaian antara program insentif karyawan dengan program insentif perusahaan. Kemudian ada contohnya yaitu bahwa asumsikan pada tanggal 1 Januari 2022 Ogden Company ini membagikan atau menerbitkan 1.000 saham lembar. 1.000 lembar saham yang dibatasi dan diberikan kepada CEO mereka yaitu Christie D. Georges. Kemudian pada tanggal tersebut saham Ogden ini memiliki nilai wajar sebesar $20 per lembar. Nah, dengan informasi tambahan bahwa periode pembatasan saham ini berlaku selama 5 tahun dan hak kepemilikannya itu terjadi apabila The Georges itu tetap bekerja di perusahaan dengan tidak keluar dari perusahaan itu selama 5 tahun dan juga nilai nominalnya itu yaitu $1 per lembar. Jadi Ogden ini harus membuat jurnal pencatatan pada saat tanggal penyerahannya yaitu 1 Januari 2022 dengan jurnal unearned kompensasi sebesar 20.000 pada share capital ordinary sebesar 1.000 dan share premium ordinary sebesar 19.000.
dari sisanya yang tadi. Nah, akun unearned kompensasi ini menggambarkan biaya jasa yang belum dilaksanakan, dan biaya ini bukanlah aset, melainkan dilaporkan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan sebagai akun kontra dari ekuitasnya. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, Ogden ini mencatat beban kompensasi dengan jurnal kompensasi expense sebesar 4.000 pada unearned kompensasi sebesar 4.000. Jadi ini ditaruh di kredit karena sudah ada pelaksanaannya. Kan tadi yang di awal ditaruh di debit karena itu masih rencana atau belum dilaksanakan. Dan angka nominal 4.000 ini didapat dari 1.000 lembar saham yang dibagikan dikali dengan nilai parinya, kemudian juga dikalikan dengan sebesar 20%-nya dari per tahunnya. Atau lebih gampangnya yaitu banyaknya saham yang dibagikan, yaitu 1.000 dikalikan dengan harga parinya sebesar $20, maka akan menghasilkan 20.000. Nah, 20.000 ini akan dibagi menjadi 5 tahun, maka per tahunnya akan mendapatkan beban kompensasi sebanyak $4.000. Nah, Ogden ini juga mencatat beban kompensasinya sebesar 4.000 di tiap akhir 4 tahun berikutnya, yaitu 2023, 2024, 2025, dan 2026. Kemudian ada situasi lain, yaitu asumsikan bahwa The Georges itu keluar dari perusahaan pada tanggal 3 Februari 2024. Jadi sebelum beban kompensasi ini selama tahun 2024 dicatat, maka jurnal untuk mencatat kehilangan hak ini yaitu share capital ordinary sebesar 1.000 dan share premium ordinary sebesar 19.000 pada kompensasi expense sebesar 8.000 dan unearned kompensasi sebesar 12.000. Kemudian ada employee share purchase plans atau program pemilihan saham oleh karyawan. Jadi pada umumnya program ini itu memberikan keleluasaan kepada seluruh karyawan untuk dapat membeli saham dengan harga diskon dalam rentang waktu tertentu yang singkat. Kemudian ini juga diakui dengan kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa penawarannya. Jadi langsung saja ke contoh soalnya. Dari data-data tersebut yang disoal dapat dibuat jurnal transaksi, yaitu cash sebesar 1.536.000, kompensasi expense sebesar 384.000 pada share capital ordinary sebesar 64.000 dan share premium ordinary sebesar 1.856.000. Untuk cash itu didapat dari 64.000 dari saham yang dibeli 800 karyawan itu yang dikalikan dengan 24 harga pasarnya per sahamnya. IASB mengatur bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara semuanya pada karyawan dengan program lainnya kepada karyawan. Selanjutnya ada disclosure of compensation plan atau pengungkapan program kompensasi. Jadi perusahaan dengan satu atau lebih program pembayaran yang berbasis saham itu harus mengungkapkan program ini dalam laporan keuangannya. Antara lain, yang pertama, hakikat dan lamanya pengaturan pembayaran berbasis saham yang sudah ada tersebut dalam suatu periode. Kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diserahkan tersebut ditetapkan dalam suatu periode. Kemudian yang ketiga, dampak dari transaksi pembayaran berbasis ini terhadap laba atau rugi jika ada, bersih perusahaan selama suatu periode dan terhadap posisi keuangan perusahaan. Kemudian ada perdebatan pada akuntansi opsi saham ini. Jadi IASB itu dihadapkan pada pendapatan yang berlawanan pada saat mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Nah, hal ini tidak mengejutkan lagi karena mengingat metode nilai wajar akan menghasilkan biaya kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model nilai intrinsiknya. Kemudian pelaporan keuangan yang transparan itu termasuk pengakuan saham berbasis beban, jadi tidak perlu dikritik karena perusahaan akan melaporkan laba yang lebih rendah. Selanjutnya, apabila IASB itu membuat standar hanya bertujuan pada aspek sosial, ekonomi, atau kebijakan publik saja, maka pelaporan keuangan itu akan kehilangan kredibilitasnya. Jadi
tidak mudah lah untuk menetapkan standar akuntansinya. Namun dengan demikian itu Dewan Standar Akuntansi itu membuat standar yang tidak berpihak dan secara objektif. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya merupakan earning per share. Nah, earning per share sendiri itu merupakan laba per saham yang merupakan rasio di mana laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi, gini, berapa banyak laba yang diterima oleh pemegang saham per lembar saham biasa. Nah, perusahaan ini harus melaporkan earning per share baik dari sisi income from continue operation maupun yang discontinue. Jadi lebih transparan bagi pengguna laporan keuangan. Nah, dilutive securities itu ada potensi penambahan jumlah saham yang beredar, maka pembaginya akan bertambah. Jadi nanti ini EPS-nya akan mengalami penurunan atau dilusi. Kemudian ada rumus untuk menentukan EPS. Ini adalah net income dikurangi preference dividend, kemudian dibagi sama jumlah lembar saham yang beredar. Nah, di sini menggunakan yang namanya weighted average ordinary shares outstanding. Jadi memakai nilai rata-rata yang tertimbang. Berikut ada contoh kasus. Di sini ada share split. Jadi Dias Company ini mempunyai continuing operation income-nya 580.000. Kemudian dia ada discontinue operation, dia gain 240.000 dan ada dividen dari preference share 100.000 lembar yang per lembar nilainya Rp1. Jadi kita tentukan dulu WAUS-nya sebelum menentukan earning per share. Jadi saldo awalnya 1 Januari ke 1 Mei tetap nilainya 180.000. Kemudian dari 1 Mei ke 1 Juli ada pembelian 30.000 saham treasury. Jadi nilainya 150.000. Kemudian di 1 Juli ada penambahan karena ada share split. Artinya 150 ini dikalikan 3. Jadi 450.000. Dan itu tetap nilainya sampai 31 Desember. Nah, pada 31 Desember ada penerbitan lagi, tapi itu nggak ngaruh, tidak diperhitungkan karena tidak ada 1 bulan. Nah, untuk restatementnya terjadi di 1 Juli sampai 31 Desember. Di sini, jadi sebelum-sebelumnya harus dikalikan 3. Kemudian yang fraction ini sesuai jangka bulannya. Nah, jadi kita kalikan 180 dikali 3, lalu dikali 4/12, sama dengan 180. Demikian seterusnya sampai kita tambahkan, kemudian hasilnya adalah 480.000. Nah, kalau ada share split dan share dividend, maka akan dikalikan dengan restatement itu dua-duanya. Oke, lanjut. Perusahaan Dias ada income 580.000, kemudian punya dividen preference 100.000. Nah, itu kita harus kurangkan net income-nya dengan dividen untuk preference. Jadi 580 dikurangi 100 sama dengan 480.000. Kemudian weighted share-nya kan sudah kita cari ada 480.000, sehingga 480.000 dibagi dengan 480.000 sama dengan $1. Itu untuk yang income from continuing operations. Nah, tadi dibilang soalnya ada discontinue operation di mana sudah dihitung net of tax 240.000. Jadi langsung saja 240.000 dibagi dengan 480.000 lembar, maka ada $0,5. Baru nanti kita akan tentukan income available to ordinary share-nya, yaitu $1,5. Selanjutnya ada diluted earning per share, di mana struktur perusahaan ini kompleks, yaitu ada convertible securities dan ada saham warrant. Nah, perusahaan ini harus melaporkan EPS yang basic maupun yang terdilusi. Nah, cara menentukannya kita harus melakukan pengujian apakah ada EPS yang terdilusi dengan cara cek EPS basicnya. Kemudian kita lihat dampak dari convertible option tersebut, apakah nantinya akan menurunkan EPS atau tidak. Kalau misalkan turun berarti ada diluted EPS dan wajib dilaporkan. Nah, kalau EPS-nya malah naik dari dampak itu, itulah yang disebut anti-dilutive. Maka tidak perlu dilaporkan, yang dilaporkan hanya basic EPS-nya saja. Kita lihat contoh soal Kubits Industri punya net income 220, saham outstandingnya 100, sehingga basic EPS-nya 2,2. Kemudian dia ada opsi saham 5.000 dengan harga 20. Oke, pertama kita lihat basic EPS sudah ketemu di sini 2,2, yaitu 220.000 dibagi 100.000. Nah, dilutednya ini ada potensi 5.000 saham warrant dan harganya 20. Kalau di exercise sama pemegangnya, maka perusahaan mendapatkan uang 100.000, tapi kalau digunakan untuk membeli treasury saham,
Sedangkan harga pasaran saham treasury ini $28, maka saham yang didapat dari treasury sebesar 3.571. Maka ada potensi bahwa saham yang beredar itu hanya 1.429 itu didapat dari 5.000 saham tadi, itu dikurangi dengan saham yang beneran didapat yaitu 3.571, sehingga sahamnya sekarang yang beredar itu ada 101.429. Kemudian kalau income-nya nggak ada perubahan, maka 220.000 ini dibagi dengan 101.429 yang hasilnya adalah 2,17. Nah, inilah yang disebut dengan diluted EPS. Selanjutnya materi presentation and disclosure. Itu artinya adalah penyajian dan pengungkapan IPS. Konsep dasar IPS atau laba bersaham adalah indikator penting yang menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Dalam laporan keuangan, perusahaan wajib menyajikan dua informasi utama, yaitu Presentation and Disclosure atau IPS dasar, Basic IPS, dan IPS diilustrasikan Disclosure IPS. IPS dasar dihitung berdasarkan laba bersih dibagi jumlah saham beredar, sedangkan IPS diilustrasikan memperhitungkan potensi efek diilustrasikan dari ekuitas seperti obligasi konversi atau opsi saham. Contoh penyajian IPS ilustrasi 1630. Pada ilustrasi dapat dilihat bahwa laba bersaham biasa dasar sebesar $3,30. Yang kedua, laba diilustrasikan per saham turun menjadi $2,70. Artinya, jika semua instrumen dilutif diasumsikan dikonversi menjadi saham biasa, maka laba per saham yang dapat diperoleh pemegang saham akan lebih kecil. IPS pada struktur model kompleks. Jika suatu periode mencakup operasi yang dihentikan, perusahaan harus menyajikan IPS secara lebih rinci, yaitu 1. Laba dari operasi yang berlanjut. 2. Selanjutnya adalah informasi ini disajikan baik dalam laporan laba rugi maupun catatan atas laporan keuangan. Contohnya pada ilustrasi 1630. IPS dasar dari operasi yang berlanjut adalah $3,80, sementara dari operasi yang dihentikan rugi $0,30. Sehingga total laba bersih per saham adalah $3,50. Yang kedua, IPS diilustrasikan dari operasi berlanjut turun menjadi 3,35 dengan rugi operasi dihentikan sebesar $0,65, sehingga total laba bersih per saham adalah $2,70. Oke, selanjutnya konsep dasar IPS dan ilustrasi 16.32 yang ada pada gambar berikut. Konsep dasar yang diperlukan dipahami atau bahwa informasi IPS dapat tambahan selain penyajian di laporan laba rugi, merupakan bagian dari penerapan prinsip pengungkapan penuh. Artinya jika ada perubahan jumlah saham biasa atau saham potensial akibat dividen saham, pemecahan saham atau perhitungan IPS yang diilustrasikan, maka perusahaan wajib mengungkapkan perubahan tersebut. Ilustrasi 16.32. Rekonsiliasi IPS. Pada ilustrasi 16.32, kita dapat melihat bagaimana rekonsiliasi dilakukan. 1. Numerator adalah laba dari operasi yang berlanjut setelah dikurangi dividen saham preferen. Yang kedua, basic IPS dihitung dengan membagi laba sebesar 7.455.000 dengan jumlah rata-rata saham biasa 3.991,66 sehingga hasilnya $1,87 per saham. Yang ketiga, selanjutnya ditambahkan efek dari instrumen berpotensi dilutif seperti convertible preference share, warrant, dan convertible bonds. Yang
Yang terakhir, hasil akhirnya menunjukkan dilution IPS sebesar $1,73. Maka dilution IPS lebih rendah daripada basic IPS karena memperhitungkan potensi konversi dari instrumen ke saham biasa. Hal ini penting karena memberikan gambar realistis kepada investor mengenai potensi laba per saham jika seluruh instrumen dilutif benar-benar konversi. Oke, selanjutnya adalah bagian ringkasan perhitungan IPS yang ada pada gambar. Kompleksitas ini muncul karena banyak sekuritas meskipun secara teknis bukan saham biasa, memiliki karakteristik dasar yang mirip dengan saham biasa. Dengan adanya instrumen seperti itu, perusahaan harus memperhitungkan potensi diilustrasikan yang bisa menurunkan nilai laba per saham, tantangan dan kontroversi. Hal ini juga menjadi era yang sering menimbulkan kontroversi. Beberapa perusahaan bahkan menerbitkan sekuritas tertentu dengan tujuan untuk menghindari efektif diilustrasikan yang bisa merugikan nilai IPS. Jadi, penyajian IPS memerlukan transparansi penuh agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Ilustrasi pertama, ilustrasi tambahan untuk memperjelaskan ilustrasi 16.33 dan 16.34 akan menunjukkan poin-poin dasar perhitungan IPS baik dalam struktur modal sederhana maupun dalam struktur modal kompleks. Nah, untuk ilustrasi 6.33 menghitungkan IPS pada struktur modal sederhana yang ada di gambar. Struktur modal sederhana berarti perusahaan hanya memiliki saham biasa dan mungkin saham preferen, tetapi tidak ada sekuritas lain yang berpotensi mengencerkan saham, seperti obligasi, konversi, atau opsi saham. Tahap perhitungan IPS, perhitungannya dilakukan melalui beberapa langkah. 1. Hitung laba yang dapat diatribusi pada pemegang saham biasa. Ini dilakukan dengan pengambilan laba bersih kemudian dikurangi dividen saham preferen. 2. Hitung rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode. Hal ini penting karena jumlah saham biasa berubah akibat penerbitan atau pembelian kembali saham. Yang ketiga, bagi laba bersih yang tersedia untuk saham biasa dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar, hasilnya adalah IPS. Secara sederhana rumusnya adalah IPS sama dengan laba untuk saham biasa dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Rumus ini digunakan ketika perusahaan tidak memiliki instrumen dilutif. Oke, selanjutnya adalah akuntansi untuk hak apresiasi saham berdasarkan gambar yang ada pada gambar tersebut. Tujuan pembelajaran dari bagian ini adalah menjelaskan bagaimana akuntansi dilakukan untuk rencana hak apresiasi saham. Permasalahan utama dari banyak rencana opsi saham adalah adanya kewajiban pajak penghasilan eksekutif harus membayar pajak atas selisih antara harga pasar saham dan harga opsi pada tanggal pelaksanaan. Rencana non-kualifikasi. Pada rencana non-kualifikasi, beban pajak lebih besar karena eksekutif harus membayar pajak penghasilan sekaligus harga opsi. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan keuangan jika eksekutif ingin menyimpan saham, bukan langsung menjualnya. Rencana insentif. Sedangkan pada rencana insentif, eksekutif tidak langsung membayar pajak saat melaksanakan. Namun, masalah lain biasa muncul yaitu eksekutif harus mencari dana untuk membiayai harga pelaksanaan. Bahkan kadang sampai harus meminjam sehingga menimbulkan biaya bunga.
Oke, selanjutnya adalah materi contoh laba bersaham komprehensif. Menjelaskan langkah-langkah perhitungan basic dan dilution EPS. Menunjukkan cara menangani banyak jenis sekuritas convertible ward option contingent. Catatan pembicaraan. Yang selanjutnya asumsi umum menggunakan data dari laporan posisi keuangan, aset, dan kewajiban. Yang kedua, terdapat beberapa sekuritas potensial yang dapat mengincarkan catatan pembicaraan. Langkah 1, tentukan numerator laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik saham bisa laba dikurangi division preference. Yang kedua, tentukan denominator rata-rata pertimbangan saham biasa beredar selama periode. Yang ketiga, rumus basis EPS, numerator atau denominator. Selanjutnya, jenis sekuritas yang diuji. Convertible bonds atau convertible preference. Konversi sampai tambahan saham ditambah penyisihan laba atau biaya bunga. Yang kedua, opsi dan warrant menggunakan metode trust dan stock. Dan yang terakhir, konjungsi tergantung kondisi sertakan jika kondisi terpenuhi atau dianggap dilutif. Catatan pembicaraan. Setiap kelas instrumen harus diuji satu persatu untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba per saham. Prosedur umum. Urutan instrumen menurut potensi ilustrasi logis. Biasanya convertible option atau warrant contingency. Yang kedua, untuk setiap instrumen. 1. Hitung adjusted numerator. Ini tambahan kembali biaya bunga bersih pajak jika obligasi dikonversi, kurangi dividen preference jika konversi menghapusnya. Yang kedua, hitung ganjil denominator, tambahkan saham baru yang timbul dari konversi atau opsi. Hitung EPS setelah memasukkan instrumen. Jika EPS menurun, instrumen bersifat dilutif. Masukkan efeknya. Jika EPS meningkat atau tetap, instrumen bersifat anti-dilutif, jangan memasukkan. Catatan, metode inkremental berguna saat ada banyak instrumen, setiap tahap dihitung. Dampaknya secara marginal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.